Halo semuanya, jadi pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan tutorial CRUD SQLite kemarin. Nah, untuk tutorial kali ini itu kita akan membahas bagaimana caranya membuat file koneksi serta membuat file database-nya. Nah, ini di sini saya sudah membuka project yang kemarin ya. Jadi kemarin itu kan kita baru mendesain kan. Nah, sekarang kita masuk ke pembuatan koneksi serta pembuatan file database-nya. Karena si SQLite ini itu menggunakan file. Nah, sebelum itu coba teman-teman ke Solution Explorer-nya teman-teman. Terus teman-teman bikin folder baru. Jadi klik kanan, add new folder. Nah, ini bikin folder baru namanya controller. Terus bikin lagi folder baru lagi namanya model. Nah, kalau udah teman-teman di folder controllernya teman-teman klik kanan, terus teman-teman add class atau Ctrl Shift A bisa. Nah, untuk classnya ini teman-teman namain koneksi aja ya, koneksi. Oke. Nah, jadi di class koneksi ini tuh nanti kita bakal membuat beberapa metode untuk CRUD serta untuk membuat file database-nya. Nah, untuk yang pertama-tama itu kita harus panggil dulu nih si connection string-nya. Itu kita bikin sebuah variabel tipe datanya string, variabel atau atribut ya. Misalkan namanya connection string sama dengan. Nah, ini di sini teman-teman sebenarnya bisa lihat di sini di connectionstrings.com SQLite. Nah, ini teman-teman bisa kopas aja yang ini, atau teman-teman bisa nulis manual. Nah, di sini saya nulisnya manual aja ya. Jadi teman-teman pakai add dulu, terus saya lupa ini kutip 2. Nah, di sini tuh teman-teman bikin data source sama dengan garis gini, terus data directory, terus teman-teman bikin lagi garisnya, terus teman-teman slash. Nah, ini teman-teman pas slashnya ini masukin nama file database-nya. Misalkan teman-teman mau bikin nanti nama database-nya itu pengeluaran, jadi ya udah pengeluaran .db titik koma version sama dengan 3 titik koma, jangan lupa titik koma lagi di luar. Oke. Nah, ini kita udah bikin si connection string-nya. Habis itu kita panggil si package yang kemarin kita download, yaitu si SQL connection ya. Jadi teman-teman tinggal bikin aja SQL right connection. Nah, ini kalau error teman-teman biarin aja. Coba teman-teman arahin mouse-nya ke yang errornya ini. Di sini kan ada show potential fix. Nah, ini teman-teman pilihnya yang using aja nih, using system.data.sqlite. Oh ya, jadi pastiin dulu teman-teman di tutorial sebelumnya itu udah download package SQLite-nya ya. Kalau belum, teman-teman bisa nonton di tutorial sebelumnya. Nah, ini kita bikin objek baru namanya con aja lah. Nah, kalau udah jadi di C# itu setiap kita mau melakukan sesuatu terhadap database itu kita harus yang namanya membuka koneksi. Terus kalau udah kita ngelakuin datanya terhadap database itu kita harus namanya tutup koneksi. Nah, makanya di sini kita harus bikin sebuah
metode ya, metode untuk buka sama tutup koneksi. Jadi public void open connection, terus teman-teman panggil objeknya di situ kan con ya. Udah teman-teman bikin con sama dengan new SQLite connection. Nah dia tuh butuh parameternya apa? Parameternya itu si connection string. Nah kalau udah, jangan lupa teman-teman panggil lagi con. Nah di sini teman-teman tinggal bikin open con titik open. Nah kalau udah, sekarang bikin untuk close connection ya. Public void close connection. Nah di sini teman-teman tinggal panggil aja objeknya con titik close. Nah udah kan. Nah kalau udah, teman-teman coba bikin satu metode baru lagi. Kita bikin metode baru lagi untuk mengeksekusi query-nya nanti. Jadi metodenya itu untuk mengeksekusi query, makanya namanya public void execute query. Nah parameternya di sini kita panggil aja string query. Terus isinya apa? Isinya itu ya SQLite comment sama dengan cmd, itu nama objeknya, new SQLite comment. Nah dia butuh dua parameter, yaitu parameter query. Jadi kita panggil aja query sama parameter koneksi. Di sini koneksi yang kita pakai itu objeknya ya, jadi con. Nah kalau udah, sekarang kita bikin untuk membuat file database-nya. Jadi kita bikin metode public void create database. Nah di sini kita pakai try catch ya. Jadi kalau ada error itu kita bisa tahu errornya kenapa. Jadi di sini teman-teman coba bikin dulu con titik create file, ada nggak? Oh nggak ada ya. Berarti kita pakainya SQLite connection titik create file. Nah nama filenya apa? Jadi nama filenya itu ini yang tadi teman-teman bikin di connection string. Di sini kan saya bikinnya pengeluaran.db ya, berarti di sini saya juga bikinnya pengeluaran .dp, jangan lupa titik koma. Terus kalau udah, kita buka koneksinya dulu, open connection. Nah terus di sini kita bikin string table nih. String table sama dengan, jadi kita bikin tablenya di sini ya, create table. Kalau misalkan keluar gitu ya, ini maksudnya nama tablenya ya. Jadi saya namanya keluar spasi. Ini biar nggak repot teman-teman, kasih tanda plus aja, plus, terus dalam kurung id spasi integer spasi lagi primary key, terus teman-teman spasi lagi auto increment. Kalau udah teman-teman koma, terus teman-teman spasi. Di sini teman-teman tambahin plus lagi, enter lagi. Terus di sini teman-teman bikin lagi nama pengeluaran, kita pakai teks aja,
terus jumlahnya itu kita pakai integer, harga kita pakai integer juga. Nah, untuk tanggal belinya itu, tanggal beli kita pakai teks ya. Oke, terus kalau udah jangan lupa buat tutup kurungnya di sini, titiknya titik koma. Nah, kalau udah sini teman-teman panggil si execute query tadi yang kita buat. Execute query, itunya table. Nah, kalau udah berarti teman-teman harus tutup si koneksi, makanya teman-teman sini bikin close connection. Nah, kalau udah di close connection, supaya kita tahu database udah terbuat, kita bikin aja message box, misal debox. Ini kalau error begini karena dia sifatnya kelas ya, bukan form, jadi message boxnya ini tuh harus diimport. Nah, biar gampang ini teman-teman ke merah-merahnya lagi, show potential fix, terus using system.windows.forms. Nah, terus titik show. Nah, sini teman-teman tulis saja database berhasil dibuat. Terus sini informasi, ini buat judulnya nanti. Terus untuk tombolnya sendiri itu kita pakai OK aja. Terus untuk iconnya itu kita pakai information. Oke, udah. Nah, ini kan masih error ya. Ini kenapa error? Karena kita butuh yang namanya catch. Catchnya apa? Ya, tinggal masukin aja SQL like exception, ada nggak? Oke, ada. Spasi dalam kurung. Nah, ini teman-teman kopas aja message boxnya sini. Tadi di sini database gagal dibuat. Ini bukan informasi, error. Ini gagal aja. Oke, udah ya. Nah, ini kan teman-teman udah bikin file koneksinya kan. Nah, sekarang kita ke form. Kita ke form ya. Jadi gimana ketika formnya dijalankan tuh dia ngecek kira-kira database-nya ada apa enggak. Kalau nggak ada, bikinin. Tapi kalau ada, ya nggak usah dibikinin karena udah ada kan. Nah, teman-teman balik ke formnya, terus di formnya ini teman-teman aktifin dulu nih formnya. Jadi usahain teman-teman yang diklik formnya ya, ini formnya, jangan table, jangan data grid ataupun apapun, tapi formnya. Kalau udah, teman-teman pencet enter aja, enter, atau teman-teman bisa klik 2 kali, cuman di sini saya pencet enter aja ya, enter. Nah, otomatis dia bakal kebikin satu event ya, event ketika formnya itu di load. Nah, di sini kita baru bikin pengecekan if. Nah, if tidak file, ada nggak file? Jadi kita harus import dulu ininya. Nih, using system.io file titik access. Nah, file yang nggak akses dia tuh apa? Nah, ini teman-teman titik slash pengeluaran .db titik koma, aku titik koma, buka aku tutup kurung, sorry. Nah, di sini teman-teman bikin sebuah dialog aja ya, dialog result, pesan gitu, pesan sama dengan ini kita pakai message box lagi aja.
Jadi kita kopas. Nah ini isinya apa, isinya tuh kayak informasi gitu atau menanyakan. Jadi kan database belum ada, apakah Anda ingin dibuatkan Nah untuk message buttonnya ini kita bukan pakai OK, tapi kita pakainya yes no. Nah di dalam sini kita bikin lagi if lagi. If pesan sama dengan dialog result titik yes kurung kerawal. Kita di sini belum panggil si koneksinya ya. Oke, kita panggil koneksinya dulu ya. Koneksi ini kalau error balik lagi ke show potential fix. Terus di sini teman-teman using SQLite.controller, ini si file koneksinya karena di dalam file controller makanya dia .controller ya. Nah kalau ada koneksi sama dengan new koneksi. Oke, kalau ada berarti koneksi, kita tinggal panggil metodenya aja nih. Jadi kan nama metodenya create database kan. Nah create database koma else di sini kita langsung bikin aplikasinya exit aja lah ya, application, jadi dia langsung keluar gitu, application.exit. Nah untuk else di sini lagi kita bikin apa ya, jadi kalau filenya udah ada, bikin pesan dulu aja deh. Bentar, ini ada nah database sudah ada. Oke, udah ya. Oke, berarti sampai sini saya ulang lagi. Tadi kan kita pertama-tama itu bikin koneksi, isinya itu ada beberapa metode kayak method open connection, close connection, execute query, sama ada pembuatan file database-nya. Terus kita ke formnya, sini kita panggil koneksi, terus dicek nih, jadi apakah file ini ada apa enggak. Nah kalau nggak ada dibikin, ini kalau usernya yes, tapi kalau no aplikasinya berhenti atau keluar sendiri atau exit lah. Terus kalau filenya ada, dia tampilin pesan ya, database sudah ada. Coba sekarang kita start, error nggak ya? Database belum ada, apakah Anda ingin dibuatkan? Coba kita no dulu ya. Nah aplikasinya langsung exit kan. Coba kita start lagi. Nah database belum ada, apakah Anda ingin dibuatkan? Yes, database berhasil dibuat. Oke. Tapi message boxnya nggak tampil ya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting database itu berhasil dibuat ya. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya itu di sini teman-teman klik kanan aja, terus teman-teman nih open folder in file explorer ya. Nah terus teman-teman ke bin, terus ke debug, ini ada file pengeluaran, ini file database-nya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian tutorial SQLite CRUD kali ini.
Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.